Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana keadaan anak-anak? Sehat? Semangat? Iya, sip. Tentunya harus semangat ya, karena pada pagi hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat seru dan tentunya bisa diterapkan di masyarakat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah Ali hadir? Oh ya. Apakah Akbar hadir? Ya. Apakah Bagus hadir? Oh, tidak hadir. Kenapa? Oh, sakit. Ya. Apakah Vena hadir? Aulia? Andre? Baik, yang tidak masuk cuma Bagus ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang tanah. Ada yang tahu apa itu tanah? Oh iya, benar sekali. Tanah adalah bahan padat yang dihasilkan dari interaksi batu-batuan induk ataupun batuan yang keras. Dan ilmu yang mempelajari tanah adalah pedologi. Ilmu pedologi sendiri mempelajari tentang proses terbentuknya tanah, jenis-jenis tanah, lapisan tanah, dan yang terakhir karakteristik tanah. Tanah sendiri dalam proses pembentukannya itu tergolong lama karena memenuhi 5 unsur, yaitu iklim, organisme, relief, batuan induk atau bahan induk, dan waktu. Iklim menjadi faktor yang paling penting karena menentukan lapisan tanah yang terjadi di daerah tersebut. Kan di Indonesia itu daerahnya berbeda-beda ya jenis tanahnya, jadi iklim itu menentukan jenis tanah di setiap daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah organisme. Organisme merupakan penentu rentang pembentukan tanah. Hal tersebut mempengaruhi horizon tanah. Semakin banyak aktivitas organisme, maka horizon tanah semakin tidak terlalu berbeda tutupan vegetasinya. Yang selanjutnya adalah relief. Relief atau topografi adalah perbedaan tinggi, bentuk, dan kemiringan suatu lereng wilayah dengan kondisi tertentu. Kan Indonesia memiliki pulau yang berbeda-beda dan tentunya topografi yang berbeda-beda, sehingga itu mempengaruhi pembentukan tanah yang ada di Indonesia. Topografi miring akan mengakibatkan lapisan tanahnya itu tipis karena sering tererosi oleh air. Sedangkan topografi yang datar akan menyebabkan lapisan tanah itu lebih tebal karena tidak terjadi erosi, melainkan terdapat pengendapan dari hasil erosi tadi. Yang selanjutnya adalah bahan induk. Bahan yang berasal dari campuran bahan mineral atau bahan organik. Yang selanjutnya adalah waktu, karena waktu sangat mempengaruhi proses terjadinya pembentukan tanah dan akan menghasilkan jenis-jenis tanah dan sifat-sifat tanah. Materi selanjutnya adalah proses pembentukan tanah. Ada yang tahu apa itu proses pembentukan tanah? Ayo. Iya kamu, Akbar? Oh iya, sedikit lagi tepat. Iya kamu, Chandra? Oh baik. Proses pembentukan tanah yang pertama adalah pelapukan. Nah, pelapukan sendiri merupakan adanya aktivitas memecahkan ataupun dekomposisi dari bahan induk, yaitu batuan dan mineral yang dilakukan oleh unsur iklim, yaitu udara, air hujan, sinar matahari, dan salju. Pelapukan sendiri terdapat 2 jenis. Yang pertama merupakan pelapukan fisik atau memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua merupakan pelapukan kimiawi yang melibatkan perubahan komposisi kimia dan mineral batuan.
Yang kedua adalah pencucian, yaitu adanya perubahan pada komposisi fisik ataupun kimia pada batuan induk atau bahan induk. Hasil pelapukan tersebut akan terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, lanau, atau senyawa kimia. Yang selanjutnya adalah perubahan dan iluviasi, yaitu terjadinya transformasi berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir, terjadinya pembentukan mineral tanah liat, dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Hasil tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bawah horizon. Yang selanjutnya adalah pedosiliasi dan translokasi, atau terjadi ketika larutan asam yang kuat menghancurkan mineral lempung atau adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa organik di dalam tanah. Bahan tersebut kemudian mengalami pemindahan di antara lapisan pada profil tanah yang menghasilkan satu, warna yang berbeda-beda pada profil tanah. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat tanah. Yang pertama adalah warna tanah yang dihasilkan dari pelapukan kimiawi dan organisme. Yaitu, pertama, bahan organik akan mempengaruhi warna coklat atau hitam pada tanah. Yang kedua, kondisi lingkungan aerobik menghasilkan warna yang seragam. Kondisi lingkungan yang reduksi akan menghasilkan warna yang beragam. Yang selanjutnya adalah partikel-partikel tanah. Partikel-partikel tanah ini akan mempengaruhi atau berdampak pada satu, penguapan yang terjadi, dua, pemindahan air, tiga, resistensi terhadap erosi, dan yang keempat adalah tempat akar tumbuhan. Yang selanjutnya adalah profil tanah yang merupakan identifikasi atau sebagai dinding penampang vertikal dari tanah yang memperhatikan susunan horizon atau lapisan tanah yang berguna untuk mengetahui sifat-sifat tanah. Profil tanah tentunya berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Contohnya horizon tanah pada daerah tropis dan horizon tanah pada daerah yang lembab. Itu akan berbeda. Horizon tanah sendiri terdiri dari horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan yang terakhir adalah horizon R atau batuan induk. Penamaan ini ditentukan oleh jenis material dan penyusun lapisan tanah tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis tanah. Yang pertama adalah tanah aluvial yang hasil prosesnya terbentuk dari proses sedimentasi. Teksturnya butiran yang lepas-lepas dan tingkat kesuburannya bergantung pada bahan induk. Dimanfaatkan untuk pertanian. Contoh tanah aluvial merupakan sebagai berikut. Ini merupakan contoh tanah aluvial yang berada di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya, contoh di samping ini merupakan tanah gambut. Tanah gambut merupakan tanah yang belum melapuk yang secara sempurna. Jadi, tanah gambut ini merupakan tanah yang tidak subur. Dan ini terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Yang selanjutnya ini merupakan tanah regosol. Tanah yang mengandung batu dan kerikil yang belum melapuk secara sempurna. Jadi tanah di sini tuh belum terlihat lapisan-lapisan tanahnya atau horizon-horizon tanahnya. Yang selanjutnya ini merupakan tanah vulkanik atau bahan mineralnya adalah material gunung api seperti pasir, debu vulkanik. Tingkat kesuburannya itu sangat tinggi dan kaya akan mineral hara. Jadi ini tuh merupakan contoh dari berbagai jenis tanah vulkanik yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tanah litosol. Seperti ini ya gambarnya tanah litosol. Jadi itu bahan induknya merupakan material dari aktivitas vulkanis dan banyak mengandung pasir yang kasar dan kerikil yang belum melapuk. Keadaan unsur haranya rendah. Yang selanjutnya ini adalah tanah grumusol
yang merupakan hasil pelapukan dari sisa-sisa tumbuhan. Tingkat kelembapan dan kesuburannya itu tinggi dan mengandung banyak bahan organik. Seperti ini ya contohnya. Ya, jadi ini sangat cocok untuk dijadikan daerah pertanian. Baik, karena waktu mengajar Ibu sudah habis, jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi Ibu akan memberikan tugas, yaitu Ibu kan tadi belum menjelaskan tentang horizon-horizon tanah dari O, A, E, B, dan R, dan seterusnya. Itu kan Ibu belum menjelaskan. Jadi tugas kalian adalah menjelaskan pengertian dari setiap horizon dan menggambar horizon tanah tersebut. Yang kedua adalah, kan Ibu tadi baru menjelaskan ada beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia, tapi Ibu belum menjelaskan terdapat di daerah mana dan karakteristiknya apa, pembentuknya apa, atau bahan pembentuknya itu apa. Kalian jelaskan, akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.